Hola bestinya kata Tani. Besti, waktu Nikita dalam penantian mendapatkan kepastian status hukumnya dalam perkara yang dilaporkan Reza Gladys memang tinggal menghitung hari. Nah, di tengah penasaran banyak warganet terkait putusan atas perkara Nikita pada tanggal 28 Oktober 2025 ini, Reza Gladys sang pelapor justru begitu viral dengan video unggahan di akun TikToknya, di mana ia terlihat berada dalam sebuah mobil pengangkut sambil menyetir dengan dua orang lain berada di sampingnya sambil memberikan caption dan audio bungkus. Waduh, hal tersebut pun langsung ramai besti. Terlebih dalam video tersebut, Reza Gladys juga menambahkan pertanyaan di videonya. Adakah yang mau bungkus dua orang di sebelah aku ini? Pertanyaan tersebut pun membuat ratusan warganet mengisi kolom komentar Reza Gladys. Terlebih dalam video tersebut pun telah ditonton lebih dari 500 orang lebih besti. Apakah ini diduga dengan putusan Nikita yang sudah semakin dekat atau justru diduga tengah promosi produknya? Yang pasti pro dan kontra atas video tersebut pun ramai diwarnai komentar para warganet besti. Ada yang mendukung, ada juga yang menuding Reza tengah pura-pura bahagia. Dan setali tiga uang dengan Reza Gladys, Andreas Situngkir pun terlihat menggunakan audio bungkus dalam unggahan akun TikToknya sambil mengingatkan tanggal 28 Oktober vonis Ami, nobody forgot. Cenah, tak hanya Andreas, Fitri Sahutero pun kembali menjadi sorotan lantaran dalam video yang beredar di sosial media, Fitri pun terlihat seraya mengajak semua sama-sama menyaksikan sambil mengatakan enjoy the show. Apakah ini sama dengan Andreas Situngkir terkait vonis Nikita pada tanggal 28 Oktober nanti? Gak cuma itu aja, Fitri yang diketahui telah lama bersih tegang dengan Nikita, bahkan dalam komal video yang beredar di sosial media, diduga seraya membandingkan tim kuasa hukum Nikita yang baru dengan Fahmi Bamit, yang menurutnya kalau pembelaan terdakwa yang disebut Fitri ngawur, kemungkinan karena tidak diperiksa oleh tim kuasa hukumnya yang baru. Ditambahkan lagi oleh Fitri, pertanyaan kuasa hukum Nikita yang baru juga katanya gak berbobot. Waduh. Bungkus, bungkus, bungkus aku dong. Bungkus, bungkus, bungkus. Jangan, jangan. Enjoy aja, enjoy the show, oke? Peace. Tidak takut-takutnya sama dia, nggak takut sama sekali. Pertama, dia bukan siapa-siapa. Tuh aku lantam kalau ngomong gitu. Kedua, aku nggak berani kalau bilang dia miskin karena dia kaya dari memeras gitu ya. Nggak usah kalian pada bertanya kenapa aku diam. Pertama, sudah tidak ada lagi yang perlu aku luruskan. Kedua, aku pantang menyikat orang yang sudah dalam keadaan tenggelam ya. Jangan kalian bilang karena A, B, C. Aku tuh nggak ada takut-takutnya. Aku juga bisa ngomong nih, bodoh. Aku juga bisa nih ya, aku praktekin. Dikira sini kita ada orang ya yang mau lagi sekarang
mendengar, mempercayai atau mendukung ulah-ulah biasa. Nggak ada. Dikira sedikit hidup itu segampang yang dia pikirkan waktu aku masih berteman dengan dia. Sulit ya sekarang. Sekarang diajarinnya apa? Diajarin manggil jin ya ke dalam guci. Siapa yang menunjuk ini? Siapa yang memilih ini? Kok ada tiba-tiba ada pengacara baru, Bu Fitri? Monggo Bu Fitri. Kalau saya kurang yakin ya siapa yang menunjuk. Kalau dugaan saya itu memang disarankan oleh kawan-kawannya. Tapi dari awal kan saya sudah bilang nih ke Mr. Ji, selama saya mengenal Bang Fahmi itu mendampingi si terdakwa ini dalam beberapa kasus, dia itu paling tidak mau dicampuri oleh orang lain, tim lawyer orang lain gitu ya. Dan terbuktikan beberapa kali nggak hadir kan ya, katanya sakit dan lain-lain. Tapi katanya kemarin pas pledoi datang ya sebentar gitu ya. Tapi menurut saya kenapa pembelaan si terdakwa ini juga jadi ngawur begitu, mungkin nggak diperiksa juga oleh tim lawyernya yang baru ya. Karena menurut saya Bang Fahmi sudah males gitu loh, sudah males untuk berdiskusi dan lain-lain. Terbukti di persidangan kan lawyernya kalau di depan persidangan kan nggak ada tuh pertanyaan-pertanyaan kayak dia jumpa pers tadi. Kalau di luar kan kayaknya banyak banget yang pengen disampaikan, tapi di giliran di persidangan pertanyaannya nggak ada yang berbobot gitu loh, baik kepada saksi, baik kepada korban terdakwa juga nggak ada yang berbobot. Giliran kalau preskon kok kayaknya banyak banget bahan yang harus dia sampaikan ya, yang mau disampaikan itu sih. Terus kalau saya pikir terdakwa ini itu masih berpikir dia ini mengalami kasus-kasus seperti sebelumnya yang ringan-ringan. Jadi dia ini melakukan ulah-ulah itu hanya untuk menggembirakan follower-followernya aja, yang mohon maaf ya, bodoh-bodoh gitu loh. Kalau onar kan itu yang mereka suka kan, yang bangkang, ngelawan gitu, oh hebat, mantap gitu-gitu ya. Mereka ini nggak sadar kalau si terdakwa ini sedang menghadapi tuntutan yang serius gitu, dan terdakwa pun nggak sadar gitu ya. Maksudnya nggak sadar itu dia masih merasa banyak yang menjanjikan kalau dia ini akan bebas gitu. Masih halusinasi aja Mr. Ji. Kalau saya pikir tuh dia ini terlalu banyak yang menjanjikan, tapi dia nggak sadar beberapa kali dia minta penangguhan penahanan untuk sakit aja nggak bisa. Harusnya dia udah sadar, tapi nggak sadar-sadar. Bingung saya pun Mr. Ji. Itu nanti kalau udah divonis baru tuh kejer. Oke. Itu aja dari saya. Oke. Dan terus statusnya Bang Fahmi? Di sisi lain, Besti, Sindu, tim kuasa hukum Nikita yang kerap menjadi sorotan karena pesona dan ketegasannya, dalam video yang beredar di sosial media menduga jaksa yang merupakan pengacara negara yang harusnya membela hak hukum korban bukan perasaan korban. Terlebih dalam repliknya yang menyatakan merasa korban ada penurunan terhadap penjualannya yang disebut Sindu tidak pernah dibuktikan dalam persidangan. Sehingga menurut Sindu bisa aja itu hanya perasaan karena belum dibuktikan di persidangan. Dengan tegas Sindu menekankan kalau dalam pengadilan mengadili bukti, bukan perasaan. Ya dilihat-lihat juga ini perbuatan apa kalaupun memang salah ya, sampai dituntut 11 tahun dibandingkan dengan perbuatan yang merugikan kerugian negara tadi gitu. Nah, jaksa ini kan harusnya membela hak hukum dari korban ya, bukan seperti yang di dalam repliknya menyatakan tentang perasaan, merasa terancamlah korbannya, terus merasa di dalam dakwaannya merasa terjadi penurunan penjualan yang tidak pernah dibuktikan di dalam persidangan. Apakah itu perasaannya saja atau ada buktinya kan tidak pernah terbuktikan. Nah, pengadilan ini mengadili bukti, bukan mengadili perasaan. Jadi jaksa penuntut umum tugasnya adalah sebagai pengacara negara di sini mencari kebenaran material yang melihat bukti-bukti di dalam persidangan, bukan perasaan. Kita nggak bicara perasaan di sini gitu loh, supaya yang mulia majelis hakim ini tahu gitu loh bahwa telah terjadi tuntutan yang minimalnya 3 tahun dituntut 1 tahun oleh jaksa penuntut umum yang sama. Nah, di dalam perkaranya Niki dituntut 11 tahun
Nah, kalau Sindo kuasa hukum Nikita lantang dan tegas dalam pernyataan untuk pembelaannya terhadap sang klien. Terlebih diduga dalam repliknya, jaksa diduga telah menyerang secara personal kepada tim penasehat hukum Nikita. Raffi yang juga dikabarkan telah menjadi tim kuasa hukum Reza Gladys ini pun justru tegas memberi dukungan kepada kejaksaan terhadap kasus Nikita dan Mail, di mana ia diduga mendengar dalam pledoi Nikita ada kata gendut yang diduga ditujukan kepada jaksa. Meskipun sebelumnya diawali dengan kata maaf. Bagi Raffi, terdakwa harus mau menghormati jaksa yang profesinya mulia kalau mau dihargai. Gua kali ini mau memberi dukungan kepada institusi Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi gue gak mau lagi menanggapi soal duplik yang tidak ada poin. Menurut gue nih ya, itu gak ada poin. Terdakwa lebih pada condong untuk secara subjektif menilai pribadi seorang jaksa. Kita pernah dengar di dalam pledoinya ada mengatakan walaupun ada kata-kata maaf tetap aja ada bahasa gendut. Dan kalian harus tahu bahwa jaksa merupakan profesi yang mulia juga. Di luar dari selain pengacara ataupun hakim, jaksa ini mempunyai peran penting dalam penegakan hukum kita. Secara objektif jaksa itu telah menuntut kepada terdakwa berdasarkan alat bukti persidangan. Justru terdakwa malah berkata yang tidak baik dan tidak pantas dan ditujukan terhadap individu jaksa, ya. Jelas di situ. Jadi kalau yang dinamakan dia tugasnya adalah sebagai profesi yang mulia, maka jangan bilang tuntut jaksa untuk melakukan suatu perbuatan ataupun sikap yang harus menjaga emosionalnya. Salah. Karena tugas dia adalah sebagai tugas yang mulia, profesi yang mulia, sebagai penegak hukum, harusnya terdakwa menghormati dari jaksa itu dulu. Itu dulu. Kalau mau dihargai. Bukan sebaliknya. Ketika jaksa dikatain, terus jaksa suruh diem aja. Harus menahan rasa amarah dan emosinya. Sedangkan jaksa itu tetap aja manusia. Dia punya perasaan. Nggak bisa. Kalau dibilangnya, apakah harus menjaga emosi? Ketika dikata-katain, dia nggak boleh lah. Bagaimana sih? Itu aja udah kebalik posisinya. Jadi gue bingung nih. Jadi intinya gini ya. Gue tidak menanggapi duplik yang dilakukan, yang dibacakan tadi, karena buat gue substansinya nggak dapat. Nah, tetapi poin paling penting adalah menurut gue sangat kecewa terhadap proses peradilan dari kasus Nikita Mirzani, karena gue tidak melihat suatu terdakwa ini yang benar-benar bisa menghargai persidangan, ya, baik itu kepada penuntut umum maupun kepada hakim. Cuma terakhir-terakhir ya, dia baru meminta kepada hakim, lalu dia berharap lebih kepada hakim. Memang karena posisinya hakim adalah tugas terakhir tuh nanti untuk mengadili. Tapi sebelumnya coba bagaimana? Banyak kecurigaan mereka terhadap penegakan hukum dalam kasus ini ya, yang katanya dikondisikan, yang katanya ada namanya suap menyuap. Sebenarnya hal itu masih belum bisa dibuktikan, tapi dia bisa bicarakan nih di muka umum, bahkan di dalam persidangan itu lagi. Udahlah, itu dulu ya guys, coba kalian renungin lagi ya. Ternyata memang sangat disayangkan tidak ada namanya perbuatan penyesalan yang dilakukan oleh terdakwa dari kasus ini nih, intinya itu. Ya Besti, putusan Nikita Mirzani atas kasus yang telah menjeratnya bersama Mail atas laporan Reza Gladys sudah hampir tiba di depan mata Besti. Kita tunggu aja dan saksikan dengan tertib, semoga semua mendapatkan keadilannya ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.